Halo Love, Halo Indonesia, berbincang-bincang dengan Bu RT. dan saya Bu RW. Gimana kabarnya Bu RT? Baik Ibu. Tapi kayaknya abis sembab-sembab matanya, abis berantem apa abis gimana gitu? Ya, begitulah Bu ya, namanya juga perempuan. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, dalam hal permasalahan hidup. Saya ini jadi Bu RT sudah sangat lama dan banyak sekali beban yang saya harus tanggung. Tapi hal yang paling sebetulnya bisa dibilang bertentangan, bisa dibilang juga bisa menerima. Tapi Ibu tahu kan, sebagai wanita yang kadang-kadang Ibu kita tuh gak bisa tahan karena banyak hal yang dipengaruhi oleh kelakuan para laki-laki, mungkin termasuk suami Ibu ya. Coba Ibu bayangkan, kami juga sebagai wanita pekerja, memelihara anak setiap hari, harus melihat anak-anak kami, memelihara anak kami dan bekerja untuk membantu suami-suami kami. Tapi banyak hal yang membuat kami kecewa dalam rumah tangga ini, Bu. Sabar ya Bu Anu. Ini kan sudah bisa dilewati semua. Saya turut prihatin. Iya Bu, semua orang bisa berkata begitu, tapi kan mereka nggak pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang sudah saya alami selama ini. Jadi maksudnya Bu RT, suami nikah lagi? Apa gimana? Apa selingkuh? Sebenarnya gini Bu, suami saya itu sudah berterus terang dengan saya bahwa dia sudah melakukan pernikahan dan dia sudah berpoligami. Tapi Ibu, banyak hal yang membuat perempuan-perempuan di luar sana kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para suami. Karena pertama, suami itu kadang-kadang tidak berterus terang kapan mereka memulai poligami, lalu kemudian bagaimana mereka bisa mengatasi poligami yang dilakukan oleh para laki-laki yang telah berpoligami. Ya, lalu kemudian apa sih alasannya mereka untuk melakukan poligami itu saya nggak mengerti dan saya juga nggak pernah diinformasikan tentang hal itu kepada suami saya. Saya hanya mendengarkan ceramah-ceramah dari ustadz bahwa berpoligami itu adalah berdamai. Betul, dalam agama kita khususnya Muslim ya, memang diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu. Tapi kan ada syaratnya Bu RT. Kalau udah mampu mencukupi lahir, batin, dan lain sebagainya, terutama perhatian kepada anak-anak. Nah, Bu RT gimana? Udah nanya belum sama suami? Emang suami udah mampu? Kalau saya lihat ya, dari sisi kemampuan finansial kami sih biasa-biasa aja. Kami itu dalam arti gini ya, dalam arti kemampuan yang dilakukan oleh suami saya itu saya nggak tahu ya. Saya sih ya oke lah kalau dibilang mau berpoligami dengan damai, oke. Itu yang saya sih okein aja. Tapi saya minta hak saya sebagai perempuan yang dipoligami. Ya, Bu Anu udah dicukupin belum? Ya itu dia. Saya kan berharap harus mencukupi apa yang saya tuntut ya. Karena gak semua laki-laki itu bisa memperlakukan istri satu dengan istri yang kedua atau istri yang ketiga. Tapi banyak hal yang mereka kadang-kadang, ya maaf, para laki-laki kadang-kadang hanya bersifat nafsu-nafsi saja. Sehingga tidak memikirkan hal-hal yang Dampaknya ya buat anak-anak, buat Bu RT sendiri, itu gimana? Kalau Bu RT udah siap, ya, berarti dengan damai tadi yang disebutin Bu RT tadi, jangan sedih, karena kan sudah siap dengan poligami damai, ya kan? Iya betul, udah siap dengan poligami damai. Kenapa saya menangis ya Bu? Karena saya lihat mungkin dari sisi suami saya itu
Dia berpikir dia udah berdamai dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia gak berpikir kalau dari sisi hati saya itu tidak berdamai gitu, Ibu RW. Jadi Bu RT tetap nggak nerima secara hati. Secara hati saya nggak terima apa yang dilakukan oleh suami saya. Mungkin orang-orang di luar sana bisa saja mereka bilang, oh Bu RT terlalu dramatis tentang poligami. Iya, oke, mereka bilang seperti itu. Tapi mana ada perempuan di luar sana yang bisa menerima hal terkait poligami. Oh enggak lah ya, saya maaf ya, saya sih nggak mau poligami. Biar dikasih apa juga dicukupin, enggak mau saya. Bu RT ini kok bisa-bisanya sih mau nerima, bahkan ngomong begitu poligami, berdamai. Jangan aku Bu, nanti semuanya pada poligami. Ya, saya lihat dari sisi ini loh Bu RW, saya lihat dari sisi kalau misalnya suami saya misalnya bisa berpoligami damai, lalu kemudian dia bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik buat saya, ya oke, gak apa-apa. Karena masih ada anak saya yang harus kuliah, yang harus saya biayai, walaupun saya sudah sebagai pekerja juga. Itu secara materi. Betul. Secara batin gimana? Kebutuhan batin tercukupi nggak? Ya, kita semua tahu ya, laki-laki kalau sudah misalnya berpoligami, saya yakin Lebih betah di sana. Itu pasti ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak bisa berkeadilan. Karena kita kan menuntut keadilan yang pasti gitu loh. Seandainya misalnya saya orang pertama, apakah bisa membagi waktu dengan saya? Apakah bisa membagi harta benda dengan saya? Apakah bisa semuanya dibagi-bagi? Udah nanya belum? Papa tuh kenapa poligami? Karena kenapa? Kan harus ada alasannya kan. Poligami apa karena Bu RT mungkin gak cukupin kebutuhan suami atau gimana? Coba ditanya baik-baik. Pasti nanti ketahuan kan penyebabnya apa. Jangan langsung Bu RT, ya udah yang penting udah dibagi semua uang materi, udah dicukupin anak kuliah, terus langsung menjas, oke, saya poligami damai. Jangan, atuh mesti jelas semuanya. Gak bisa Bu, laki-laki kalau ditanya seperti itu pasti gak akan menjawab apa alasannya. Gak ada laki-laki yang bisa menjawab alasannya kenapa dia berpoligami. Bisa aja alasannya klise, ya istri aku udah gak hot, istri aku udah gak cantik, istri aku tidak melayani aku. Itu jadi klise banget alasan laki-laki itu berpoligami itu sebetulnya ya kalau mau dibilang itu sangat klise. Yang penting dia bisa menduakan, bisa mentigakan, atau bisa mengempatkan seorang wanita. Tapi itu tadi yang saya katakan, ya seandainya nih saya udah dipoligami oleh suami saya. Ya udahlah, saya bisa terima. Yang penting hal yang pokok buat saya adalah membagi sesuatu, entah bendanya, entah hatinya, dengan merata. Saya nggak tahu ya, kan hati itu abstrak ya. Tapi kalau kita lihat dari benda, bisa dong, kita bisa hitung value-nya berapa yang dia bisa kasih ke kita. Jadi Bu RT menyimpulkan, udah saya pasrah, mendingan saya pilih poligami damai daripada suami selingkuh. Iya. Bu RT ikut nanggung dosanya. Iya. Kemudian daripada jajan di luar dengan wanita-wanita nggak jelas, pilih poligami damai aja. Iya. Walaupun sebenarnya sampai detik ini hati tetap sakit. Ya. Betul, tidak ada satupun wanita di dunia ini menerima poligami. Tapi dengan ketentuan-ketentuan agama atau mungkin dia berhati lapang daripada seorang suami itu seperti Bu RW tadi bilang jajan sana, jajan sini. Maka kalau dia sering jajan, ekonomi kita juga akan bangkrut. Seperti karena nggak adil ya, pasti dia akan berbohong terus ya. Berbohong kepada terus. Bu RT ya. Pertama memberikan sesuatu yang luar biasa kepada selingkuhannya. Kalau dia berpoligami kan jelas. Dia akan memberikan sesuatu, misalnya kan kita istilahnya udah berdamai ya dengan perempuan yang satu, perempuan dua, perempuan ketiga. Kita udah berdamai. Berarti kita udah tahu dong dan kita bisa berdiskusi
dengan si perempuan-perempuan lain. Pikiran itu. Bu RT juga jadi tenang ya, karena Iya. udah jelas udah nggak ada kebohongan, Iya, udah gitu. menerima Iya. ya, walaupun ada sedikit rasa sakit itu, Iya. tapi semuanya itu sudah sesuai dengan kesepakatan bersama ya Iya, dengan Pak sudah- RT ya. Iya, sudah tergerus gitu. Iya, iya, Artinya iya. kami itu sudah berdamai walaupun sebetulnya dari hati yang paling dalam tidak bisa diterima, tapi Iya, tetap iya, kami iya. harus berdamai karena demi kepentingan kita semua. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang terbaik untuk rumah tangga ini kalau kita memang mau hati kita mau damai dan hati kita mau jernih gitu dan menerima semua apa yang menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dong, berarti Bu RT sampaikan kepada semua wanita-wanita yang menonton YouTube ini untuk memilih ya, boleh memilih poligami damai atau mungkin dengan pola saya yang saya juga sampai detik ini tidak akan meridoi namanya poligami. Silakan ya, Ibu Untuk para disampaikan. wanita yang tercinta, wanita-wanita yang baik hati, Sahabat istri-istri Halolo. yang baik hati, sahabat-sahabat Halolo, saya sebagai wanita bukan saya membenci atau merusak poligami, tapi saya sebagai wanita yang netral, saya harus menerima itu karena kenyataannya saya sudah harus lakukan itu karena sudah terjadi di rumah tangga saya sehingga semua pun harus saya lakukan itu. Daripada seumur hidup Daripada dibohongi. kita sebagai wanita yang seumur hidup kita dibohongi oleh laki-laki, selingkuh sana sini, lalu ekonomi kita juga tidak berantakan dan tidak terarah, mending kita terima poligami damai. Tapi kita akan menjadi orang yang baik di mata Allah atau di mata Tuhan. Hati yang lebih Maha Kuasa. tenang ya, Bu Hati RT. kita lebih tenang. Ngurus anak-anak, Ngurus rumah anak-anak, tangga, lalu ya. kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan poligami suami kita atau istri-istri suami kita yang lain. Jadi jangan sampai rasa itu kita pendam dan kita harus bersahabat dengan wanita-wanita yang menjadi istri-istri suami kita. Terima kasih. Iya. Dan saya mengajak seluruh sahabat-sahabat Halal, khususnya untuk para ibu rumah tangga yang memiliki masalah, khususnya masalah rumah tangga yang Ya. terkait dengan hukum, jangan segan-segan menghubungi Halo Indonesia. Oke, sekian terima dari kasih. kita. Sekian Sampai dari ketemu kami. lagi di Ibu RT dan Ibu RW.